Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita semua masih mendapatkan kesempatan nikmat yang luar biasa yang sering kita lupakan, yakni nikmat waktu. Maka semoga kita yang selalu mengisi waktu dengan kebaikan-kebaikan terhindar dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-'Asr. Orang-orang yang rugi dalam menggapai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lalai dari mengisi kebaikan-kebaikan di setiap waktu yang Allah berikan. Maka kemudian hari ini alhamdulillah keluarga besar Polda Gorontalo menyelenggarakan kegiatan yang insyaallah ini akan membawa berkah bagi kita semua. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, insyaallah keselamatan akan selalu bersama kita, umatnya yang istiqomah tawadhu menjalankan ajaran Nabi hingga kelak yaumil akhir. Kita akan bersama dengan Nabi di jannah Allah yang indah. Yang terhormat Bapak Kapolda Gorontalo, yang kami hormati Bapak Wakapolda Gorontalo, pejabat utama Polda Gorontalo, seluruh Pamen, Pama, Brigadir, Tamtama dan ASN, seluruh keluarga besar Polda Gorontalo yang mohon maaf tak dapat saya sebutkan seorang demi seorang. Insyaallah kita semua selalu dalam berkah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini barangkali saya diberikan waktu 20 menit ya. Berapa menit? Kemudian 20 menit ya. Alhamdulillah. Insyaallah saya dapat menuntaskan materi ini. Dalam hidup ini tentu kita manusia selalu menginginkan kebaikan, itu sunnatullah. Ada orang yang hidupnya tidak baik berusaha untuk menjadi baik. Maka proses ikhtiar ini mutlak ada dalam kehidupan kita manusia. Tetapi jangan lupa bahwa di saat manusia melakukan ikhtiar, dalam hal ini berusaha dalam kehidupan dunia, ada koridor yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini menjamin kebaikan manusia dalam melaksanakan ikhtiar, melaksanakan usaha meraih kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Patron kehidupan itu telah disampaikan oleh baginda Nabi SAW di akhir hidupnya. Baginda Nabi mewasiatkan, taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum bihi falan tadillu abadan, kitabullah al-Qur'an wa sunnah Rasul. Baginda Nabi menyampaikan, kuwasiatkan untukmu dua perkara. Kalau kau pegang dua perkara ini, maka insyaallah kau akan selamat selama-lamanya. Dialah Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Maka di kesempatan ini Bapak dan Ibu, ya, seluruh para peserta Zoom yang saya hormati, saya ingin menyampaikan ada satu hadis Nabi SAW, di mana hadis ini ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa jangan merasa hebat dengan sujudmu, jangan merasa hebat dengan sholatmu, jangan merasa hebat dengan semua aktivitas ibadahmu. Sekiranya ada hal-hal yang disampaikan oleh Nabi SAW yang kemudian engkau langgar. Konsep diterimanya seorang hamba, diakuinya seorang hamba itu adalah ketika dia mempunyai iman. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Tidak dikatakan seorang itu beriman kepada Allah sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maka kemudian
tidak dikatakan sempurna ibadah kita. Jangan pernah merasa sempurna ibadah kita. Selama kata Nabi SAW yang pertama, engkau tidak menjawab salam. Yang pertama itu raddus salam. Ini alat ukur pertama. Jadi selama ini dalam kehidupan kita merasa hebat dengan ibadah kita. Jangan pernah merasa hebat dengan ibadah kita kalau kata Nabi SAW, orang yang salam kepadamu enggan kau jawab. Karena menjawab salam ini wajib. Bahkan menjawab salam ini akan mendatangkan keberkahan. Pernah satu ketika Umar bin Khattab ini mengadu kepada baginda Nabi SAW. Ya Nabi, Abu Bakar, dia mengadukan Abu Bakar Siddiq. Ya Nabi, Abu Bakar ini mentang-mentang dia lebih tua. Setiap bertemu denganku, ya Rasul, ini Abu Bakar ini diam terus, seolah-olah tidak mau mengucapkan salam. Dia menantikan Umar yang memberikan salam duluan. Apakah karena memang Umar yang lebih muda, Abu Bakar ingin dihormati? Ini dalam persepsi Umar, cara berpikirnya Umar. Baginda Nabi SAW melihat para menterinya ini, para sahabatnya ini lagi dalam keadaan tidak bagus. Nabi mendahulukan tabayyun, ya. Tidak kemudian mengambil sikap Abu Bakar salah atau Umar kau yang salah. Kau memang harus hormat kepada yang lebih tua. Tidak. Rasul memanggil Abu Bakar. Ya Abu Bakar, benarkah apa yang dikatakan Umar? Ketika kalian bertemu, setiap bertemu itu engkau tidak mau mengucapkan salam terlebih dahulu. Engkau selalu menunggu Umar mengucapkan salam. Nanti ketika Umar mengucapkan salam, kau jawab salamnya. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasul, bukankah engkau pernah berkata bahwa siapa di antara dua orang Islam yang bertemu dan siapa mengucapkan salam duluan, maka Allah menghadiahkan istana baginya di surga. Ya Rasul, saya ingin Umar ini mendapatkan istana di surga. Subhanallah. Maka Umar saat itu langsung menangis memeluk Abu Bakar. Ini luar biasa. Terjadi komunikasi yang memang hadirin ini terbangun dari panggilan keimanan. Seorang yang kemudian diharuskan mengucapkan salam dan kemudian seorang yang harus diwajibkan menjawab salam. Betapa pentingnya salam ini sehingga Nabi SAW pun mensunnahkan di antara mencuri yang dibolehkan itu adalah mencuri salam, dan ini tidak bisa diproses di kepolisian. Mencuri salam bahkan berpahala. Dalam salah satu tulisan, mencuri salam ini nilai faedahnya hadirin rahmat Allah adalah ketika disampaikan orang yang mencuri salam itu, kenapa disunnahkan mencuri salam? Ternyata mencuri salam ini bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan yang orang yang mencuri itu pun tidak menyadari. Dicontohkan bahwa ketika jam 8 malam tetangga kita ada yang salam, kita karena takut, waspada, kemudian jangan sampai ini mengancam keselamatan, dari dalam rumah kita hanya melihat ketika dia mengucapkan salam, assalamualaikum, orang dalam rumah tetangga tidak menjawab. Kita yang tetangga yang belum tidur ini menjawab salamnya dalam hati, waalaikumsalam. Itu namanya mencuri salam. Dia salam lagi, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, tanpa diketahui. Coba lihat segitiga amalan. Ketika ada orang mendoakan tetangga, mendoakan orang di dalam rumah, salam sejahtera buat kalian. Kita yang tidak didoakan, justru kita yang memberikan doa kepadanya. Kau pun semoga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Assalamualaikum, dia doakan orang di rumah itu. Kita yang tidak didoakan, justru kita yang mendoakan orang yang memberikan salam. Subhanallah. Kebaikan yang pertama. Ketika orang di tetangga kita tidak membuka rumah, maka orang itu pulang. Sampai di rumahnya, dia bersyukur atas keselamatan yang didapatkan. Dia mengucapkan alhamdulillah. Dia memuji Allah, Allah tersenyum. Allah katakan, engkau perjalananmu dari rumah tadi menuju rumah temanmu menuju rumahmu, kuberikan keselamatan karena ada orang yang tidak kau kenal yang mendoakan. Maka kemudian Allah menghadiahi pahala-pahala itu kepada kita, padahal saat itu kita sudah tertidur. Subhanallah. Jadi jangan pernah merasa ibadah kita ini sempurna, apalagi di zaman milenial seperti saat ini. Subhanallah. Ya. Sebenarnya ini smartphone, ini HP pintar ini, terkadang hanya HP-nya yang pintar. Orang yang menggunakan HP-nya kurang cerdas.
Coba kita lihat sebenarnya orang Islam yang punya handphone seperti ini, punya smartphone seperti ini, semua ini bisa mendatangkan kebaikan. Semua ini bisa mendatangkan kebaikan. Semua ini bisa mendatangkan keberkahan. Katakanlah chattingan kita di WhatsApp. Katakanlah chattingan kita di WhatsApp. Terkadang ketika kita mengucapkan salam kepada sahabat kita, coba lihat fenomena yang sering kali terjadi. Kenapa keberkahan dalam kehidupan kita ini kurang? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini banyak memuji kita? Kenapa? Karena kita kurang melakukan kebaikan yang mendatangkan berkah dalam hidup. Terkadang ada anak muda yang ketika ketemu salamnya simpel aja, Mas Bro. Astagfirullah. Mas Bro, di mana berkahnya coba? Bahkan terkadang ada orang-orang yang tertentu ketika bertemu bukan mengucapkan salam, malah saling memaki. Bahkan di dalam chattingan WhatsApp saja coba kita lihat anak-anak kita, anak-anak muda kita, jarang sekali kemudian ketika dia mengucapkan salam kepada orang tua bahkan yang lebih tua, dia hanya mengetik as. Apa salahnya kemudian as? Kan ada auto text-nya. As, kemudian sudah muncul auto text, kita ketik assalamualaikum. Dan as. Yang lucunya juga orang yang jawab malas menjawab dengan seperti dia jawab was. Di mana keberkahan kita? Ini yang kemudian harus kita benahi, hadirin rahmatullah. Ini yang kemudian harus kita benahi. Di mana baginda Nabi SAW mengucapkan, menjawab salam itu adalah satu kewajiban bagi kita. Dan juga ada etikanya. Menjawab salam ini dan memberikan salam ini ada etikanya. Di antaranya ketika Nabi SAW mencontohkannya. Ini juga sering terjadi. Ini yang perlu kita benahi. Nabi SAW ketika bertamu, dia mengucapkan salam itu dari yang tinggi ke rendah. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak ada diulang. Kita sebaliknya. Assalamualaikum, tidak dibuka, semakin keras. Assalamualaikum, tidak. Assalamualaikum. Gimana keberkahan kita? Bahkan terkadang mohon maaf ini suami istri, ya. Terkadang kalau suami mau meninggalkan rumah, dia tidak lihat istrinya sementara di kamar mandi. Mak, semua pergi. Assalamualaikum. Istrinya pun kemudian kalau tidak sadar sementara buang air, oke, waalaikumsalam. Berkahnya di mana? Ya. Jadi meskipun ini juga bermasalah, tetap unsur etika. Orang Islam itu dalam beribadah pun etika itu harus ada. Contoh, sholat itu baik, tapi sholat di kamar mandi tidak baik. Sholat di tempat yang kotor tidak baik. Harus memperhatikan kesehatan, harus memperhatikan unsur kebersihan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wajibatud da'wat. Jangan pernah merasa sujudmu sempurna, ibadahmu, sedekahmu berjuta-juta ketika engkau tidak mampu menghadiri undangan. Diundang tidak hadir. Kalau tidak sempat hadir kan di zaman sekarang kan sudah semakin canggih ini. Ya. Minimal ada pemberitahuan, mohon maaf saya tidak bisa hadir. Ini sudah tidak hadir, cari-cari alasan aja. Pura-pura tidak diundang sampai hati tidak berundang. Sudah diundang, mana tidak ada. Padahal memang kemudian tidak ada kesempatan mau hadir. Atau barangkali tidak ada uang isi amplop. Ya. Ini sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Bukan di sini, ya, ada di Indonesia barangkali. Jadi ketika kita diundang oleh teman kita, jangan pilih-pilih. Terkadang kalau misalnya diundang, ada yang high class, ya. Oh, di sini pejabat-pejabat semua hadir di sini. Jangan. Siapa yang duluan undang, disitulah keberkahan. Karena ibadah yang luar biasa, nilai pahalanya itu adalah ibadah di saat yang tersulit. Saya kemarin waktu masih di kantor urusan agama, waktu masih kepala KUH, saya paling suka menghadiri pestanya, ya, karena ada pestanya orang-orang yang besar, ada pestanya rakyat-rakyat biasa. Saya lebih suka menghadiri pesta yang kecil-kecilan seperti itu. Kenapa? Selain unsur bebannya tidak terlalu berat, ya, saya menghindari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, satu walimah, satu perayaan yang di dalamnya tidak terdapat unsur orang-orang susah, anak yatim, maka Allah mencabut keberkahan dari pertemuan itu. Alhamdulillah,
kemarin saya juga pernah menghadiri buka puasa bersama di Polres Bonegolamo. Saya juga pernah menghadiri kegiatan-kegiatan di di Kompi Bantuan. Ya. Mereka di situ menghadirkan anak-anak yatim, mereka menghadirkan orang-orang miskin. Alhamdulillah, insya Allah ini menjadi keberkahan buat kita semua. Amin. Jadi ini wajibatul da'wat, menghadiri undangan. Yang ketiga adalah tasyiatul atis. Ini hal-hal yang sepele yang seringkali kita tidak pernah masuk dalam file kita. Ini yang ternyata ini sangat menentukan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diakuinya seorang hamba itu sebagai hamba yang beriman adalah mendoakan orang yang bersih. Apalagi di masa pandemi seperti ini, orang yang terinfeksi ya, itu menimbulkan gejala batuk-batuk, bersih ya. Banyak-banyak kita doakan dia. Luar biasa Islam ini, sampai orang sakit pun saling mendoakan. Jadi ketika ada orang bersih, ketika dia mengucapkan dalam hadis itu, ketika dia mengucapkan alhamdulillah, doakan dia. Karena Nabi SAW mengatakan orang yang bersih itu selamat dari kematian. Nah, ini yang terinspirasi oleh seorang peneliti, saya sudah lupa namanya. Dia kemudian meneliti bahwa Nabi apa sih kebenaran? Nabi itu bukan dokter. Tapi kenapa Nabi dengan mudahnya Nabi mengatakan orang yang bersih itu selamat dari kematian. Alasan apa kemudian Nabi mengatakan seperti itu? Ternyata hadirin, Nabi SAW menyatakan itu Nabi ini adalah orang yang terjaga kemaskumannya, terjaga kebenarannya yang Allah jaga ketika apa yang dikeluarkan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketika mereka meneliti ternyata benar adanya. Orang yang bersih itu dia selamat dari kematian. Disinilah kita mendapatkan kebenaran ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, tiada sia-sia apa yang Engkau ciptakan. Ketika Allah ciptakan hidup lengkap dengan pembuluh saraf yang ada di dalam hidup. Ini pun saya dapatkan ketika saya konsultasi dengan dokter, salah seorang dokter ahli di Gorontalo. Waktu itu saya bawa istri saya yang divonis tumor nasofaring. Dia menjelaskan tentang ini. Saya kemudian mengkorelasikan ayat ini dengan apa yang disampaikan oleh dokter itu. Ternyata benar bahwa di hidung kita ini ada saraf-saraf yang mudah mendeteksi bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Ada jaringan yang ketika dia berfungsi ketika dia masih anak-anak, ada yang sudah tidak berfungsi ketika orang sudah dewasa. Contohnya aman, coba lihat yang rentan dengan penyakit aman itu anak-anak. Ya. Dia mampu menyerap toksin dan racun yang masuk, maka ketika itu luar biasa. Ketika anak-anak sudah bakal aman, dia sudah tidak mau minum es, kenapa? Sakit kebakaran, itu terkurang. Maka anak-anak kemudian tidak mau minum es, kenapa? Bahaya bagi mereka. Luar biasa, cuma orang tua kan tidak ada aman. Di sinilah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sia-sia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menghirup sesuatu yang membahayakan, katakanlah biasanya ibu-ibu yang memasak di dapurnya, ketika dia masak dabu-dabu sakela, senyawa antara cabai dengan belanga yang panas itu kemudian ditaruh air, ini menghasilkan toksin, racun yang ketika terhirup oleh tubuh, maka ibu-ibu masuk. Itu sebenarnya isyarat ketika hidung ini menerima sinyal ada sesuatu yang membahayakan, luar biasa. Secara terstruktur dia menyampaikan, saya meminjam bahasanya Pak Kapolda, mohon maaf ya. Dia kemudian meluaskan informasi secara masif ya. Dia sampaikan ke otak, awas ada bakteri yang mau masuk. Cepat sekali. Coba lihat reaksi orang yang mau bersin. Ketika dia mencium sesuatu, ini membahayakan, saraf di hidung langsung kemudian melaporkan ke otak ada teroris mau masuk di tubuh kita. Maka otak memerintahkan semua pintu ditutup. Sebenarnya ini jadi bahan iktibar buat kita, pelajaran buat kita. Benar sekali langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak keamanan ketika ada sesuatu membahayakan, tutup pintu. Ya. Karena orang tidak paham padanya. Kalau mau tutup, bukan mau tutup semua
kemudian makan apa. Padahal orang tidak tahu yang lebih bahaya itu adalah ketika bakteri masuk dalam tubuh mereka. Tutup pintu, coba lihat reaksi orang bersin. Begitu ada sesuatu yang membahayakan, otak memerintah, tutup pintu. Maka coba lihat orang bersin. Sampai tangan pun terkepala. Begitu dia bersin, semua sampai mata pun tertutup. Coba lihat, perhatikan. Tidak ada orang bersin matanya terbuka. Sampai mata pun tertutup. Artinya apa? Memaksimalkan pelepasan. Otak memerintah, awas, kita akan melepaskan bakteri. Maka bakteri itu yang keluar. Protokol kesehatan ketika bersin, jangan kemudian diumpat. Tidak. Kenapa? Ini yang kemungkinan kecil bisa kontak dengan sesama. Ya. Jangan pakai tangan, apalagi kalau tidak pakai masker. Setelah bersih, orang yang tangan, Pak, pamit ya, oke. Jadi ketika ada orang bersin, itu selamat dari kematian. Dia melepaskan bakteri yang masuk dalam tubuhnya. Maka ketika dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita kemudian mendoakan dia, yarhamkallah. Apa artinya? Allah masih mencintaimu. Masih Allah perkenankan kau melepaskan kotoranmu. Yarhamkallah. Itu untuk bersih. Tapi kalau orang kentut jangan yarhamkallah. Kurang ajar. Yarhamkallah. Orang yang bersih ketika didoakan, ini luar biasa Islam ini. Ketika didoakan jangan serta-merta orang didoakan tidak mau mendengar. Seburuk-buruk umat Muhammad, apabila orang mendengar dia didoakan, dia tidak membalas doa itu. Kita didoakan, Allah mencintaimu, maka balas yahdikumullah wa yuslih balakum. Allah memberikan hidayah dan kebaikan untuk subhanallah. Indah Islam ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, doakan orang yang bersih agar tercipta kebaikan di situ. Kemudian yang keempat adalah wa iyadatul marid. Mengunjungi orang yang sakit. Mengunjungi orang yang sakit. Ini di samping memperkuat imunnya. Ustaz, kalau corona Ustaz, mengunjungi tidak harus bertatapan. Ini kan saya juga mengunjungi Kapolda, mengunjungi Pak Kapolda, ini luar biasa. Tetapi mengunjungi dalam artian kita virtual, secara online. Dan bisa. Ketika ada teman yang kemudian terpapar, kena corona, telepon dia, video call, bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Doakan dia. Ya. Doakan dia dengan kebaikan-kebaikan. As'alallahal-azim Rabbil arsyil azim ayyasbiyak. Kita doakan dia. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Doakan. Cuma yang terjadi di fenomena yang ada sekarang, hadirin sekalian, terkadang ketika orang terpapar justru jadi bulan-bulanan dibully, bahkan sampai keluarganya dikucilkan. Padahal corona ini bukan satu penyakit yang menghinakan. Alhamdulillah Pak Kapolda kemarin sudah selesai vaksin. Saya pasien yang ke-18 setelah Pak Gubernur, Pak Kapolda, ini pejabat-pejabat ya, alhamdulillah saya pasien yang ke-18 dan saya sudah selesai vaksin tahap 2. Ini yang kemudian menjadi PR bagi kita di tengah-tengah masyarakat. Ada yang tanya sama saya semalam ketika saya tanya, Ustaz, itu mau vaksin itu mau mati Ustaz? Tidak. Kenapa takut mau vaksin? Mau mati Ustaz? Sampai sekarang tidak ada vaksin anti mati. Jadi ketika ada teman kita yang sakit, maka kunjungilah dia. Ada 2 manfaat ketika mengunjungi teman yang sakit. Yang pertama adalah membangkitkan kembali gairahnya. Yang kedua adalah menyadarkan kepada kita manusia bahwa tidak selamanya kita sehat. Suatu saat kita akan sakit. Suatu saat kita akan selesai dalam kehidupan ini. Maka ini akan menjadi ibrah bagi kita. Tidak akan pernah kita sewenang-wenang dalam kehidupan. Lihat orang sakit, dia terpapar di situ, dia terbaring lemah di situ. Semua hartanya ada, mobilnya ada, istrinya cantik, rumahnya mewah, dia tinggalkan. Tidak bisa apa-apa. Kalau mau pikir, kalau yang hobi makan makanan yang enak, ditawarkan makanan enak, tidak mau. Diperlihatkan rumahnya yang mewah, sudah tidak mau. Yang dibutuhkan apa? Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ketika ada orang sakit, bacakan Al-Quran. Yang tidak baca Al-Quran, putar MP3. Padahal kemewahan ada dalam kehidupannya.
ini menyadarkan kita bahwa di saat-saat seperti itu tidak ada yang kita butuhkan selain Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf teman-teman polisi sekalian. Coba saya sering kali mengajak di setiap ceramah saya. Kita biasanya hari Ahad itu kita tamasya di pantai, hutan pinus. Sekali-sekalilah kemudian kalau memang memungkinkan ya, kan memang juga ada keterbatasan. Kalau memang bisa memungkinkan, kemarin waktu belum masa pandemi saya bilang sekali-sekalilah kita tamasya di rumah sakit. Lihat orang sakit. Kalau kita di pantai, di laut menyegarkan kembali, merefresh kembali otak kita setelah penat selama sepekan kita dalam dunia kerja. Tetapi ketika kita di rumah sakit, menyegarkan kembali keimanan kita, hati kita yang selama ini sudah penuh dengan kecongkakan, kesombongan, iri, hasut, dengki dan lain sebagainya. Lihat orang yang sakit. Tidak ada yang menemani dia selain alat yang ada di dalam rumah sakit. Biasanya dengan teman-teman di tempat karaoke dan lain sebagainya. Nih di rumah sakit berjam-jam hanya suara alat yang menemani dia. Tidak ada yang menemani. Makanan enak tidak ada. Bubur, itu pun air susah ditahan. Subhanallah. Makanya ini menyadarkan kita. Dan juga ketika mengunjungi orang sakit, mohon maaf, ada tradisi yang salah dalam kehidupan kita. Memang hadiah itu disunnahkan oleh Nabi SAW. Tapi terkadang hadiah ini menjadi menciptakan sekat amalan. Tidak mau kunjungi orang sakit, lantaran tidak ada amplop. Yuk, mau balia berarti ini ada sakit. Di mana? Di rumah sakit. Corona. Tidak boleh, padahal tidak ada amplop. Kenapa? Tidak ada amplop. Orang sakit pun kan tidak ada ketika Anda dijenguk orang sakit begitu. Assalamualaikum, salam, dia tanya, mana amplop? Tidak ada. Coba kita datang, kalau memang tidak bisa kita datangi, kita telepon dia, gimana, sehat, sudah baikan, dan sebagainya, kan seperti itu. Ya. Jadi iyadatul marid banyak manfaatnya yang kemudian harus kita petik di dalamnya. Yang terakhir adalah ittabi'ul janaiz, ya. Menyelenggarakan fardu kifayah bagi orang yang wafat. Jangan pernah merasa ibadahmu sempurna. Ketika sahabatmu wafat, engkau punya kelowongan waktu untuk itu, kemudian kau tidak gunakan untuk menyelenggarakan jenazah. Insya Allah, Bapak-bapak sekalian, ketika ada orang yang wafat, teman kita, kerabat kita lah yang kemudian menjadi promotor, ya. Kita akan menjadi pioner, the first man ketika ada orang yang mengalami musibah. Maka hal ini ketika kita tanam, Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak pernah luput dari janjinya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Siapa tanam kebaikan, maka Allah gulirkan kebaikan dalam kehidupannya. Semakin banyak kita menyelenggarakan jenazah orang yang wafat, maka jangan tidak usah khawatir. Satu ketika di saat aku wafat, siapa yang akan menyelenggarakan jenazahku? Kita sudah menanamkan investasi amalan, maka Allah mencatat itu semua. Ketika kita wafat nanti, giliran Allah yang akan menggerakkan hati orang-orang yang akan menyelenggarakan jenazah kita. Ini pernah terjadi di zamannya Sultan Murad II. Ada seorang hamba Allah yang ketika dia hidup, orang melihat dia itu hina sekali. Tapi ketika dia wafat, tradisi orang di desa itu adalah ketika ada orang hina dengan segala keburukan, dia wafat, tidak ada yang mau sentuh jenazahnya. Dia biarkan membusuk, mengering di tempat itu. Maka saat itu Sultan Murad ketika dia di rumah, dia berusaha seperti orang gelisah ingin keluar dari istananya. Maka dia tidak bisa tahan, dia keluar belusukan. Jadi belusukan ini sudah dari dulu, dia belusukan. Nah ketika dia belusukan itu, pengawalnya jauh di belakang. Ketika dia sampai di satu tempat, dia lihat ada jenazah yang sudah hampir tertimbun dengan pasir. Dia tanya, ini jenazah siapa? Orang di situ mengatakan, ini si fulan ya. Syekh itu panggilan kebesaran untuk orang yang tua. Ini jenazah si fulan. Mereka tidak tahu ini raja yang bertanya.
Ini jenazah support. Kenapa tidak diurus? Ini konsekuensi orang yang ketika dia dalam kehidupan buruk sekali. Oh begitu? Iya. Kenapa kalian kemudian tidak menguburkannya secara layak sebagai manusia? Ini sudah seperti itu. Siapa yang menyentuh jenazah ini, maka matinya pun akan berlaku seperti itu. Itu adat yang berlaku di desa itu. Maka kemudian sang sultan minta izin, saya akan menyentuh jenazahnya. Dia sendiri yang mengatakan, silakan. Kalau bapak mau, kalau syekh mau, bisa sama-sama dengan orang ini. Di saat syekh wafat, kami tidak akan menyentuh jenazah syekh. Maka diambilnya, dia naikkan di kudanya, dia tanya, di mana rumah jenazah ini? Dia sampaikan, paling ujung sebelah kanan dekat Indomaret, di situ. Lu Indomaret. Nah, dia ditunjukkan alamatnya. Sampai di rumahnya, subhanallah, ini istri orang soleh ya, istri orang soleh, istrinya solehah. Begitu sampai ternyata istrinya ini suaminya sudah seharian tidak pulang. Karena amanah suaminya jangan keluar rumah sebelum aku pulang, dia pun tidak keluar rumah. Dia ketuk pintunya, assalamualaikum. Terdengar suara dari dalam, seorang perempuan, waalaikumsalam. Benarkah ini rumahnya si fulan? Benar. Apakah ini suamimu? Dia melihat dari jendela, ternyata dia melihat benar itu suaminya. Ketika sudah dibawa di kuda, dia buka pintunya, dia mintakan kepada ya syekh, tolong angkat ke dalam rumah. Kenapa tidak mau datang ke sini? Saya tidak diizinkan oleh suami saya untuk keluar dari rumah. Sudah wafat pun tidak mau keluar rumah. Beda dengan kita, bukan orang Gorontalo. Suami tahu ada di rumah, tiba-tiba babel kamar, Pak datang api di mall. Dan kenapa di mall? Suami doi. Bukan orang Gorontalo, orang Indonesia ada. Begitu dimasukkan, dia cium-cium suaminya, dia bersihkan debu-debu. Subhanallah. Sang sultan kemudian dalam hati mengatakan, ini istri ini, apa dia tidak tahu suaminya ini akhlaknya buruk di hadapan masyarakat, di hadapan manusia. Bu, ibu tahu suami ibu? Saya tahu. Kenapa masyarakat tidak mau menyelenggarakan? Saya tahu, dan ini sudah saya sampaikan. Maksudnya bagaimana? Sang sultan malah bingung, sama seperti bapak-bapak yang lagi bingung. Kenapa bapak-bapak? Kenapa tidak mau diselenggarakan? Ya syekh, suami saya